Yo, what's up guys? Balik lagi di dunia misteri. Dalam sejarah bumi yang sudah bermiliar-miliar tahun, sebelum manusia menguasai bumi, sudah ada berbagai macam makhluk yang menempati bumi. Biasanya kita mengenal mereka dengan nama makhluk purba yang dipelajari di buku, film, ataupun lewat fosil yang ditemukan. Hal ini disebabkan sudah banyak makhluk purba yang punah dan tidak tersisa di bumi. Nah, namun dengan ilmu pengetahuan, ada nih beberapa penemu yang coba untuk menghidupkan kembali makhluk-makhluk purba yang telah punah seperti yang ada di video kali ini. Makhluk purba yang telah dan akan dihidupkan kembali oleh ilmuwan. Apa sajakah itu? Berikut telah kami rangkum beberapa makhluk purba yang telah ditemukan dan akan dihidupkan kembali oleh ilmuwan. Oh ya, sekedar ingetin nih, kalian jangan lupa subscribe channel ini dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya biar kamu gak ketinggalan video lainnya. Pertama, mari kita mulai dari harimau taring pedang. Berdasarkan sejarahnya, hewan satu ini punah pada 42 juta tahun yang lalu akibat perburuan manusia. Penelitian mencatat, perbuatan tersebut disebabkan taring dari hewan ini dijadikan sebagai jimat serta aksesoris dari zaman lampau. Kalau disama-samain, nasib dari harimau taring pedang sama dengan nasib gajah di dunia modern. Soal dihidupkan kembali, harimau taring pedang adalah salah satu prioritas ilmuwan untuk sekarang. Mereka hanya menunggu kehadiran fosil baru dari pegunungan Siberia yang membawa DNA asli dari harimau taring pedang. Nah, nantinya DNA inilah yang akan digunakan untuk membuat donor DNA pada indukan baru seperti singa betina Afrika, dan harimau taring pedang akan bisa hidup kembali. Tapi jangan berharap hal ini akan cepat terjadi, karena tentu saja hal ini akan memakan waktu super lama. Hewan satu ini tentu tidak asing bagi kita semua, karena sudah sering diadaptasi oleh berbagai film dan juga video game. Bagi kamu yang senang melihat hewan raksasa ini, mungkin saja suatu saat nanti marmut akan hidup kembali di dunia. Hal ini disebabkan oleh penemuan marmut beku bernama Yuka di Siberia pada tahun 2012 kemarin. Tenang, bukan marmut kecil ini yang bakal hidup kembali, tapi para ilmuwan dari Jepang dan Rusia tengah bergabung untuk menghidupkan sedikit demi sedikit sel aktif dari tubuh Yuka. Proyek ini emang terdengar agak nyeleneh dan juga enggak masuk akal, tapi percaya atau enggak, pada 2018 kemarin, proyek tersebut berhasil membawa sel DNA marmut Yuka hidup di dalam lab. Meskipun cuma sel yang ukurannya super kecil, tapi hal ini membawa kemungkinan baru untuk dikembalikannya para marmut di dunia. Kira-kira bakal seberapa rusuh ya dunia ini kalau hewan gede ini balik lagi? Selanjutnya, ayo kita pindah ke hewan super kecil yaitu Deloitte rotifera. Pada 2018 kemarin, hewan satu ini sempat mencengangkan dunia sains saat ditemukan di Siberia. Saat salah satu bongkahan es raksasa di sana mencair akibat pemanasan global. Hewan ini membuat ilmuwan berdecak kagum karena berhasil kembali hidup setelah terkubur selama 24.000 tahun. Bahkan dari perkembangannya, hewan yang berukuran 20 nanometer hingga 2 mm ini sedang aktif berkembang biak. Dari penelitian lebih lanjut,
Hewan ini dianggap sebagai salah satu makhluk paling kuat di bumi karena bisa bertahan dalam berbagai keadaan ekstrim. Mulai dari kelaparan, kehausan, radiasi berbahaya, penurunan oksigen, hingga lingkungan asam kuat yang bisa membakar kulit manusia. Nah, dengan kekuatan ini, makanya Deloitte Rotifera dikirim ke luar angkasa untuk uji ketahanan. Siapa tahu dari uji coba tersebut manusia mendapatkan cara bertahan hidup di luar angkasa seperti yang ada di film-film Hollywood. Balik lagi ke hewan raksasa. Sekarang kita punya rusa besar Irlandia. Dari data yang didapatkan, hewan yang menyandang gelar sebagai rusa terbesar di dunia itu punah sekitar 11.000 hingga 7.000 tahun yang lalu. Oh iya, gelar rusa terbesar pada hewan ini bukan isapan jempol belaka karena tingginya bisa mencapai 2,1 meter dengan berat sekitar 700 kg. Jadi kalau mau dibandingkan, hewan ini hampir dan bahkan lebih besar dari mobil Avanza. Nah, bicara soal dihidupkan kembali, salah satu fosil dari hewan ini membawa DNA yang diperlukan dengan kondisi sangat baik. Para ilmuwan sangat positif kalau DNA ini bisa digunakan dengan baik untuk proses cloning yang sedang terus dikembangkan. Wah, kalau beneran terjadi, mungkin saja suatu saat nanti bakal ada nih sistem cloning yang berhasil membawa Jurassic Park ke kehidupan nyata. Selain hewan, ada juga nih virus yang dihidupkan oleh manusia lewat pemanasan global. Virus tersebut bernama Pithevirus Sibiricum yang berasal dari bongkahan es Siberia yang terus mencair karena suhu bumi yang selalu naik. Virus ini memberikan bukti pada ilmuwan kalau virus tidak mati bahkan dalam kondisi ekstrim sekalipun seperti suhu dingin berlebihan. Mereka hanya berdiam sambil menunggu waktu hingga nantinya dibebaskan seperti Pithevirus Sibiricum tadi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, Pithevirus ini memiliki ukuran sekitar 1,5 mikrometer dan memiliki sifat yang sangat agresif. Dalam sebuah eksperimen, virus ini berhasil menginfeksi amoeba dan berlipat ganda secara cepat hingga si amoeba mati. Serem. Iya, fakta ini tentu menyeramkan. Tapi untung saja, Pithevirus Sibiricum tidak bisa menginfeksi manusia seperti virus corona. Namun meskipun begitu, kita tentu tidak boleh tenang-tenang aja karena kawasan beku Siberia masih terus mencair. Mungkin saja suatu saat nanti akan ada virus yang bisa buat kondisi dunia lebih parah dari kondisi pandemi sekarang. Jadi, siapa saja kamu, ayo kita berkontribusi untuk melawan pemanasan global karena bisa saja kalau pemanasan global terus berlanjut, akan ada hal buruk yang terjadi pada bumi. Sekian dulu video kali ini dari Dunia Misteri. Menurut kamu mana nih makhluk purba paling mencengangkan dari semua yang kita bahas tadi? Sebutkan jawaban kamu di kolom komentar dan sampai jumpa di video berikutnya.